Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, masih bersama kami di channel Pecinta Sejarah Official. Kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang pernah bertemu dengan Dajjal. Siapakah dia? Dia adalah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abu Ruqayyah Tamim ibnu Ausin Ad-Dari. Beliau adalah seorang Arab dari Bani Ad-Dar di Palestina. Sebelum masuk Islam, dia beragama Nasrani. Bahkan ia adalah seorang pendeta Nasrani di Palestina. Tamim Ad-Dari masuk Islam pada tahun 9 Hijriah setelah ia bertemu dengan Dajjal. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa suatu saat Tamim Ad-Dari melakukan perjalanan laut dengan 30 orang dari sukunya menggunakan perahu mereka. Ternyata mereka terombang-ambing oleh gelombang selama 1 bulan lamanya. Lalu mereka berlabuh menuju ke suatu pulau di laut itu sampai terbenam matahari. Mereka duduk-duduk di pantai dekat perahu. Lalu mereka naik ke pulau tersebut. Tiba-tiba mereka didatangi seekor binatang yang banyak bulunya, yang mereka tidak dapat membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakangnya. Kemudian mereka berkata, "Apakah engkau ini?" Sang binatang tadi menjawab, "Aku adalah Jassasah." "Jassasah apa?" seru mereka. Maka binatang tadi mengatakan, "Wahai kalian, pergilah kepada orang yang berada di dalam gua, karena dia merindukan berita dari kalian." Kemudian Tamim Ad-Dari dan rombongannya menuju ke tempat yang ditunjuk karena takut itu adalah setan perempuan. Kemudian Tamim Ad-Dari masuk ke dalam gua dan mereka dikejutkan karena di dalam gua itu ada seseorang manusia yang diikat dengan rantai yang kuat. Kedua tangan dan lehernya disatukan, lutut hingga kedua mata kakinya diikat dengan besi. Kemudian mereka berkata, "Siapakah engkau ini?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kalian telah mengetahui tentangku. Kini beritahukan kepadaku siapakah kalian semua ini." Tamim Ad-Dari menjawab, "Kami adalah manusia dari Arab." Kemudian Tamim Ad-Dari menceritakan penyebab mereka terdampar di pulau tersebut. Kemudian orang itu berkata lagi, "Beritahukan aku tentang kurma Baisan." "Tentang apa yang engkau mahu tahu?" seru Tamim Ad-Dari. "Apakah ia masih berbuah?" "Iya." Kemudian orang itu berkata, "Akan tetapi pohon kurma itu hampir tidak akan berbuah." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Ceritakan aku tentang danau Tobariyah." "Tentang apa yang ingin engkau tahu?" kata Tamim Ad-Dari. "Apakah danau itu masih berair?" "Ya, danau itu masih banyak airnya." Kemudian orang itu berkata, "Sesungguhnya air danau itu hampir habis." Kemudian dia berkata lagi, "Ceritakan kepadaku tentang mata air Zugar." "Tentang apa yang ingin kau tahu?" Dia bertanya, "Apakah mata air itu masih memancarkan air? Dan apakah penduduknya masih bercocok tanam dari mata air itu?" Kami menjawab, "Iya. Ia masih berair dan penduduknya masih bercocok tanam menggunakan airnya." Kemudian orang ini bertanya lagi, "Terangkan kepadaku tentang nabi yang diutus kepada orang-orang buta huruf. Apa yang dilakukannya?" Mereka menjawab, "Dia telah keluar dari Mekah menuju Yathrib." Kemudian dia bertanya, "Adakah orang-orang Arab memeranginya?" Tamim mengatakan, "Iya." "Dan apa yang diperbuat olehnya kepada mereka?" Orang ini kembali bertanya. Kemudian Tamim menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah menundukkan orang-orang Arab terdekatnya sehingga mereka mengikutinya. Kemudian orang ini berkata, "Alangkah lebih baik kalau mereka mentaati orang ini." Kemudian orang ini mengatakan, "Sesungguhnya aku akan memberitahu kepada kamu mengenai diriku. Aku ini adalah Al-Masih. Aku hampir akan diizinkan keluar. Maka aku akan keluar, lalu aku akan berjalan di muka bumi. Aku tidak akan melalui suatu kampung halaman, melainkan aku tinggal selama 40 malam, kecuali kota Mekah dan Taibah.
Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Taibah adalah Madinah Al-Munawwarah. Para sahabat sekalian, inilah kisah pertemuan antara sahabat Tamim Ad-Dari dan Dajjal. Sesungguhnya banyak sekali hadis yang sahih tentang kemunculan Dajjal di akhir zaman dan bahaya fitnah Dajjal. Tetapi kita juga tidak boleh takut yang berlebihan, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita agar terhindar dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka dia dilindungi dari Dajjal, yakni dari fitnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.